Halo teman-teman, perkenalkan, aku Diki Umardani. Kalian bisa memanggilku Diki. Pada video kali ini, aku akan membahas apa sih itu circular queue dan penjelasannya, definisinya, dan metode yang kita gunakan dalam penggunaan circular queue. Video ini aku buat bertujuan untuk memenuhi syarat tugas dari dosenku yang berisikan materi tentang circular queue. Pada video kali ini, saya akan membuat penjelasan beberapa fungsi yang digunakan dalam circular queue, penjelasan fungsi metode, dan yang terakhir saya akan menjelaskan sintak yang kita gunakan untuk membuat suatu program circular queue. Di dalam program circular queue, terdapat beberapa bagian atau topik. Pada video ini kali ini saya akan membahas 4 bagian atau program circular queue. Yang pertama ialah definisi program circular queue, yang kedua ialah metode yang kita gunakan. Yang ketiga ialah penjelasan fungsi metode. Yang keempat ialah demo program circular queue. Pada topik keempat kita akan mempelajari sintak-sintak yang kita gunakan dalam menjalankan program circular queue. Yuk, selanjutnya ialah definisi dari program circular queue. Definisi dari program circular queue ialah suatu jenis dalam suatu program queue yang beroperasi berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out. Yang dimaksud dengan value yang pertama masuk akan keluar lebih dahulu dibanding dengan value setelahnya. Selanjutnya ialah metode apa yang kita gunakan dalam program circular queue. Yang pertama ialah NQ. NQ sendiri berfungsi sebagai menambahkan elemen atau fungsi ke dalam antrian melingkar atau yang kita maksud dengan circular queue. Yang kedua ialah DQ. DQ sendiri berfungsi sebagai mengurangi elemen ke dalam suatu circular queue. Yang ketiga ialah display queue. Display queue sendiri berfungsi digunakan untuk menampilkan elemen ke dalam circular queue. Selanjutnya ialah saya akan mengilustrasikan bagaimana circular queue berjalan. Yang pertama, jika circular queue atau antrian melingkar kosong, maka indeks dari front and rear dalam indeks -1. Dan jika pada circular queue terdapat value atau elemen 1, maka front dan rear akan berada di indeks 0. Dan begitu juga seterusnya. Yang dimaksud dengan front ialah nilai paling awal dan rear adalah nilai paling akhir. Jika NQ dia menambahkan angka 1, maka front dan rear ialah angka 1. Dan pada kasus selanjutnya, si user akan memasukkan angka 26, maka rear akan berpindah ke angka 26. Dan jika user memasukkan angka 24, maka rear akan berubah menjadi ke angka 24. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan DQ. Jika DQ berfungsi, maka front yang awalnya 1, angka 1, maka jika di DQ akan mengurangi elemen atau value dan berpindah front ke dalam angka 26. Dan begitu juga seterusnya. DQ lagi, 26 hilang, dan front akan berpindah ke angka 24. Pada kasus ini saya menambahkan lagi atau saya NQ memasukkan angka 7. Maka rear akan bertambah atau di akhir angka 7. Dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sintak untuk membuat program circular queue. Terus kita langsung ke aplikasi CodeBlock. Ya, kita masuk ke dalam program atau aplikasi CodeBlock.
Saya memakai code block karena saya senang menggunakan IDE daripada menggunakan Notepad atau Notepad++. Dan juga gampang mengcompile dan kenyamanan, saya lebih suka menggunakan code block. Dalam program Circular Queue, saya menggunakan bahasa C++. Dalam program Circular Queue, kita bisa menggunakan bahasa C atau C++, tergantung kepada programmer yang akan membuat program. Pada kolom pertama ialah kita insert and deletion in circular queue. Dalam bahasa C++, include bits or stdc C++.h. Ini adalah library dalam C++. Using namespace std. Ini adalah library yang harus kita gunakan dalam C++ untuk membuat program circular queue. Pada line ke-6, kita menginisiasikan atau membuat metode struct queue. Dalam metode ini, kita menginisiasikan beberapa deklarasi tipe data dan variabel. Yang pertama ialah integer rear and front. Kita deklarasikan dulu agar nanti kita bisa menggunakannya. Dalam circular queue ini, kita mendeklarasikan integer size and integer bintang array yang berguna untuk menjadikan array. Kita buat dulu queue yang pertama. Habis itu kita membuat parameter s yang berguna nanti dalam ini. Yang pertama, front sama dengan rear sama dengan min 1. Pada presentasi tadi saya menjelaskan bahwa setiap array jika kosong atau empty, maka front and rear-nya menjadi min 1. Size sama dengan S. Yang sama yang tadi di sini. Size itu S. Array sama dengan new integer S. Setelah itu, keluar dari queue metode ini, kita akan masuk ke dalam void enqueue. Void enqueue sendiri bisa kita lihat mempunyai parameter value dan juga kita akan membuat void-nya. Dalam void enqueue bisa kita lihat yang pertama, jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1 atau rear sama dengan front min 1 modulo size min 1, maka queue-nya full. Dan jika front sama dengan min 1, maka front sama dengan rear sama dengan 0. Jadi dia dalam indeks pertama. Selanjutnya, else if rear sama dengan size min 1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear-nya 0. Atau array dalam rear sama dengan value. Jika semua dalam kondisinya salah, maka rear-nya ditambah, lalu array dalam rear sama dengan value. Kita masuk ke dalam struct queue lagi yang pertama, yaitu integer dequeue. Integer dequeue kita bisa lihat sendiri di sini. Integer dequeue dalam sintaknya kita bisa melihat beberapa kondisi. Yang pertama kondisi front sama dengan min 1. Maka jika kita hapus sama dengan min 1, maka tampilan yang keluar bakal dia empty atau dia kosong tuh. Baru dia return ke integer minimal. Dia bakal ke minimal atau 0. Selanjutnya kita deklarasikan integer data sama dengan array front. Lalu array front sama dengan min 1. Begitu kita masukkan lagi kondisi. Jika front sama dengan rear, maka front sama dengan min 1, rear sama dengan min 1. Selanjutnya, jika dalam kondisi if salah, maka kita akan dilanjutkan ke else if yang berisikan kondisi front sama dengan
size min 1, maka front sama dengan 0. Jika semua dalam kondisi ini salah, maka front sama dengan front plus atau frontnya ditambah 1. Dan seterusnya. Baru dia akan di return ke data. Selanjutnya dalam struct queue, kita akan melihat void display queue. Sebenarnya void display queue ini opsional. Kita bisa menggunakannya atau tidak, tergantung kita. Tapi jika kalian butuh dan jika ada, itu sangat bagus untuk kita. Karena dia menampilkan beberapa sintak yang kita perlukan. Void display queue. Ada beberapa kondisi yang dimana jika front sama dengan min 1, maka queue is empty. Jika diingat dalam indeks, jika dia minimalnya itu 0, dia itu berisikan satu value. Dan jika tidak ada, maka dia kosong. Jika dia tidak ada, itu dimaksudkan dengan min 1. Maka dia akan mereturn data ke bawah sintak lagi atau coding. Lalu dijalankan lagi output element in circular queue are sama dengan, dan kita akan memasuki beberapa kondisi lagi yang dimana mempunyai syarat jika rear lebih besar sama dengan front, maka kita akan mengulang lagi, memberi perulangan tipe datanya integer i sama dengan front, dan jika i kurang dari sama dengan rear, maka i increment. Increment sendiri yang dimaksudkan adalah jika angkanya 1 akan ditambah 1, jika angkanya 2 tambahkan 1, dan juga seterusnya. Jika sudah selesai dalam kondisi ini, maka printf %d atau ampersand d, maka array sama dengan array i. Selanjutnya jika dalam if salah, maka kita akan memasuki kondisi yang dimana else. Dalam else memiliki perulangan integer i atau tipe data integer i sama dengan front, i kurang dari size akan i increment dan akan menampilkan ampersand di array i. Dan selanjutnya atau kita sebut dengan nested loop for perulangan for dengan tipe data i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan rear, i increment akan menampilkan ampersand di array i, dan gitu juga seterusnya. Maka kita akan menjalankan program di in main. Yang tadi itu saya menjelaskan bagaimana in queue, dequeue, dan display berjalan. Di in main ini kita atau user akan memberikan atau memasukkan beberapa angka. Ya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa angka, yaitu Q dalam array key berkolom atau berbaris 5. Jadi array dalamnya itu 5 kali. Yang dihitung dari indeks 0. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4. Di sini saya NQ pertama dulu. NQ1. Lalu saya NQ26 dan NQ24 dan NQ-3. NQ sendiri yang tadi kita bahas, NQ sendiri ialah menambah elemen atau value ke dalam circular queue. Setelah itu, saya akan menampilkan display queue yang tadi kita bahas. Dan lalu, saya menghapus beberapa value dengan cara perintah dequeue.
DQ sendiri akan menghapus si front yang paling pertama dan akan berlanjut sebagaimana terusnya. Jika front pertama dihapus, maka front yang kedua akan ke indeks ke 1. Jika indeks pertamanya frontnya 0, maka di DQ hapus dan jadi frontnya di indeks ke 1. Saya DQ 2 kali. Dan saya akan menjalankan perintah display queue yang tadi saya buat. Dan setelah saya meng-DQ atau menghapus beberapa elemen tadi, saya NQ lagi atau menambahkan beberapa elemen, yaitu 7, 22, dan 29. Lalu saya memasukkan fungsi display queue atau metode display queue. Lalu saya memasukkan lagi elemen atau value NQ 20 atau angka 20. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program atau saya akan run yang pertama ialah yang tadi saya buat, elemen in circular queue R1, 26, 24, min 3. Angka ini kita masukkan karena kita menjalankan metode atau fungsi Q, NQ. Lalu tadi saya memasukkan perintah DQ, maka akan menghapus value yang pertama atau indeks ke 0. Indeks ke 0 kehapus. Lalu saya menjalankan perintah DQ, maka DQ kehapus, dan saya akan menampilkan atau mendisplay queue tersebut atau circular queue yang tadi. Jadi angka yang masih ada ialah 24 dan min 3. Lalu saya menambahkan lagi elemen dalam circular queue berupa angka 7, 22, dan 29. Sorry. 7, 22, 9. Maka kenapa gitu? Karena yang tadi saya bilang, indeks yang dari kita hapus tadi akan maju ke depan dan frontnya akan maju ke 24 dan rearnya akan mundur ke 9. Begitu juga seterusnya seperti kita menjalankan NQ dan DQ. Lalu setelah arraynya 5, maka Q is full. Sekian tadi ialah penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Mohon diklik tombol like, subscribe, dan komen di bawah link. Terima kasih.